biasanya mempercepat perkembangan channel YouTube kalian daripada kalian nih di awal gitu ya menentukan satu konten ini. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku, Sisil. Nah, di video kali ini teman-teman, aku pengen sharing kepada kalian gimana caranya bikin channel YouTube dan mengembangkannya. Nah, buat kalian ini pasti penting banget dong tips dan trik dari aku, khususnya kalian yang baru aja bikin channel di 2019. Oke, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Dan kalau kalian merasa video aku bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa juga untuk subscribe. Teman-teman, buat kalian di sini mungkin udah pada tahu ya hal apa yang harus dilakukan dalam membuat sebuah channel YouTube. Ya tentu aja kalian harus bikin channelnya ya, bikin akun di Gmail. Walaupun pada dasarnya di Gmail itu udah ada nama channel bawahannya, cuman kalian kan biasanya pengen menggunakan nama kalian sendiri atau menggunakan nama yang akan kalian pakai di channel YouTube kalian. Bisa aja bukan nama asli atau bisa aja nama panggilan kalian atau seperti apa, itu terserah kalian. Karena untuk akunnya itu nggak apa-apa, nggak sama dengan nama channel YouTube kalian seperti itu. Jadi tips pertama dari aku adalah menyesuaikan nama channel kalian yang mudah diingat oleh orang pertama. Terus suku katanya nggak banyak-banyak. Terus nggak alay, mudah diingat tapi jarang orang yang punya. Itu ada 5 tips untuk nama channel YouTube dari aku teman-teman. Jadi kenapa aku harus menyarankan kepada kalian bahwa sebaiknya menggunakan 2 suku kata aja? Karena aku melihat para youtuber lain itu menggunakan nama channel mereka hanya 2 suku kata pada umumnya. Oke, pada umumnya. Contoh seperti siapa? Atta Halilintar, Ricis Official, Ezozel, terus siapa lagi ya? Pokoknya dia hanya menggunakan 2 suku kata aja. Kalau menurut aku pada umumnya sih seperti itu teman-teman. Misalkan kayak Taulani TV, The Sungkars, kayak gitu-gitu, Bapau, Baim Paula gitu ya. Itu juga menggunakan 2 suku kata. Sebenarnya aku nggak tahu sih analisanya seperti apa. Cuman aku ngeliat, oh mereka mencari nama-nama yang memang kayaknya mudah diingat sama orang. Terus memang bukan nama asli merekanya gitu ya. Tapi rata-rata memang terdiri dari 2 suku kata. Dan itu bisa dibilang apa ya, ya gampang untuk diingat gitu. Karena kenapa nggak 1 suku kata? Kalau misalkan nanya seperti itu, kalau menurut aku kenapa nggak 1 suku kata? Karena kalau 1 suku kata itu kemungkinan besar akan ada yang sama teman-teman. Contoh kayak aku udah tadi searching di YouTube dan nama Sisil itu bukan cuma aku aja. Sisil tuh banyak banget, Sisil apa, Sisil apa, Sisil apa. Jadi mungkin kalau misalkan aku menggunakan nama Sisil itu banyak banget temennya, kopiannya yang lainnya. Tapi kalau misalkan Sisil Syaifullah mungkin cuma aku aja di YouTube ini teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Usahakan kalian menggunakan cuman 2 suku kata dan itu enggak alay. Alay itu maksudnya kayak gimana? Contoh kayak aku ya, Sisil, ya udah SISIL gitu kan. Bukan Sisil apa. Jadi nggak menggunakan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh teman-teman. Terus hurufnya nggak gede kecil, please. Ini bukan di zaman Facebook yang baheula gitu, yang dulu kala gitu ya. Jadi kalian usahakan gunakanlah nama yang baik, gunakanlah nama yang memang benar-benar mudah diingat oleh orang lain. Itu memudahkan ketika mereka ngelihat itu, oh ini namanya gitu loh. Jadi nggak ribet-ribet gitu. Jadi otak itu mencernanya juga enak banget teman-teman, seperti itu ya. Jadi saran dari aku, penamaan itu penting banget untuk kalian pikirkan, dan itu nanti akan menggambarkan konten kalian. Kalian harus tahu gimana caranya untuk menentukan, mematchkan, gimana ya, menyambungkan, mengaitkan antara nama kalian dengan konten yang akan kalian buat. Di sini aku memilih alasan nama aku yang aku gunakan gitu karena aku memang pengen banget ini tuh general. Kalian bisa lihat di playlist aku. Di situ aku ada tips, opini, kemudian ada info tentang YouTuber gitu ya, ada vlog. Jadi memang pada umumnya aku menyarankan kalian menggunakan 1 tema aja. Tapi di sini ketika kalian sudah merasa oh tema ini udah dikenal sama orang, udah banyak yang tahu, subscriber aku udah nambah berkat 1 konten ini, 1 tema konten ini, ya nggak masalah kalau misalkan kalian mau beralih atau memberikan variasi-variasi di dalam konten YouTube kalian. Misalkan seperti aku tentang beauty, kemudian tentang tips atau opini, kayak gitu nggak masalah teman-teman menurut aku. Tapi memang di awal harus
satu tema konten terlebih dahulu gitu. Nah, kalian bisa menggunakan playlist seperti yang aku lakukan agar memudahkan para viewers, para subscriber kalian bisa tahu nih, oh ini kalau misalkan mau cek info-info terkait YouTuber Disil, masuknya di playlist info YouTuber. Kalau misalkan mau cek untuk masalah kecantikan atau lain sebagainya, itu ada di beauty gitu kan. Itu memudahkan sekali. Jadi kalian di sini sebaiknya menggunakan nama kalian menurut aku. Kenapa? Karena kalau misalkan nama kalian itu kan general, kalian bisa masuk ke berbagai macam konten. Beda lagi kalau misalkan kalian memang khusus atau spesialis di satu konten. Contohnya seperti channel YouTube apa ya, calon sarjana. Nah, calon sarjana itu nggak mungkin dong mereka itu akan ngevlog gitu, nggak mungkin dong mereka akan melakukan konten-konten prank teman-teman, karena memang mereka ngebangun untuk channelnya itu untuk berbicara masalah fakta-fakta seperti itu. Jadi aku memilih untuk nama aku sendiri agar itu lebih general, umum, dan bisa masuk ke berbagai macam konten, walaupun pada dasarnya aku masuknya di konten sebagai seorang YouTuber seperti itu. Jadi menurut aku, buat kalian yang pengen ngebangun channel di tahun 2019 ini penting banget kalian lebih baik menggunakan nama kalian sendiri. Dan kalau misalkan kalian memang pengen nggak show up gitu ya, nggak pengen tampil di depan layar seperti ini, ya nggak masalah. Cuman kalian harus memikirkan terkait kontennya apa nih yang dicari sama orang. Oke, itu mungkin dari aku. Kemudian yang ketiga adalah personal branding. Ini tuh penting banget menurut aku, personal branding ya. Karena personal branding di sini adalah ngasih tahu kepada dunia luas, kepada orang-orang di luaran sana bahwa kalian ini sedang berusaha untuk menjajaki dunia per-YouTuber gitu, teman-teman. Caranya bagaimana? Ya oke, kalau misalkan kalian seperti aku ya, menggunakan nama aku sendiri di channel YouTube aku, kemudian di Instagram juga harus sama, fotonya menggunakan nama aku, menggunakan foto aku, jangan gunakan foto bebek, menggunakan foto buaya atau menggunakan foto bunga atau lain sebagainya. Orang kan pasti berpikiran, ini sebenarnya kontennya siapa sih, kok fotonya bukan foto orangnya, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar icon yang kita gunakan di dalam channel YouTube kita ataupun di berbagai sosial media kita itu harus menggambarkan bahwa ini loh aku, ini loh Sisil yang nge-YouTube itu. Jadi orang-orang di luar sana ngenalinnya gitu ya. Ngenalinnya itu adalah, oh Sisil, yang mana Sisilnya? Sisil yang YouTuber itu loh, misalkan seperti itu ya teman-teman. Jadi personal branding di sini penting banget untuk memperkenalkan karakter baru dalam diri kalian itu kepada halayak luas, ngasih tahu kepada orang-orang banyak apa yang sedang kalian lakukan dan apa yang ingin kalian kerjakan saat ini teman-teman. Personal branding ini penting banget juga ketika kalian sudah masuk di sosial media kalian. Kalian udah share nih video-video kalian, video-video YouTube kalian di channel YouTube kalian juga, di Instagram kalian, kemudian di Facebook, pokoknya di berbagai sosial media yang kalian punya, kalian udah share video kalian teman-teman. Di sini aku harapannya personal branding itu jangan ada yang negatif dari diri kalian. Misalkan kalian update status tentang galau-galau, update status tentang yang enggak gitu ya, karena kalian pengennya tuh dikenal sebagai apa oleh halayak luas. Kalau misalkan kalian pengen dikenalnya sebagai seorang YouTuber yang memotivasi, ya silahkan update-update yang memotivasi, jangan yang galau-galau. Kalian pernah nggak ngelihat Atta Halilintar itu dia update yang galau-galau, yang nggak semangat gitu? Nggak pernah kan teman-teman. Karena apa? Karena dia memang pengen membangun image dan karakternya, personal dia sebagai seorang YouTuber, yaitu memotivasi orang banyak teman-teman gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya personal branding adalah bukan hanya memberitahu kepada orang bahwa kalian ingin menjajaki dunia YouTuber, tapi kalian juga pengen ngasih tahu apa sih, pengen dikenal sebagai YouTuber yang seperti apa sih kalian itu gitu. Kalau misalkan YouTuber yang biasa-biasa aja ya mungkin udah banyak banget, tapi YouTuber yang memotivasi atau YouTuber yang sering banget sharing, yang dekat dengan subscribernya atau yang banyak memberikan manfaat di hal apa gitu, itu beda teman-teman gitu ya. Oke, jadi seperti itu menurut aku itu penting banget. Jadi yang ketiga ini juga penting. Oke, aku simpulkan ya. Jadi yang pertama tadi aku udah ngebahas terkait untuk nama channel YouTube kalian. Ini kalian harus benar-benar pikirkan, jangan alay. Yang sekarang masih alay, tolong diubah, tolong diganti namanya sesuai dengan kalian mau bikin kontennya apa. Yang kedua ya, bicara masalah konten. Jadi kalian nomor satu ini tadi nama channel itu berkaitan dengan yang nomor dua, yaitu konten. Konten memang di awal aku fokuskan untuk gimana caranya fokus pada satu tema, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan menggunakan nama channelnya seperti aku, Sisil, itu kalian bisa masuk ke berbagai macam konten teman-teman. Itu walah enaknya, atau
baiknya kalau misalkan kalian menggunakan nama kalian, teman-teman. Coba kalian lihat deh, cek di channel YouTube YouTuber yang lain gitu. Kalau misalkan mereka itu menggunakan nama mereka sendiri, biasanya mereka itu nggak cuman fokus kepada satu konten aja. Memang pada awalnya fokus pada satu tema konten ya, tapi berikutnya kadang mereka melakukan prank apa, pokoknya ngikutin alur, ngikutin yang sekarang lagi viral, dan itu biasanya mempercepat perkembangan channel YouTube kalian daripada kalian nih di awal gitu ya menentukan satu konten ini blok, sedangkan kalian belum tahu nih pasarnya seperti apa, teman-teman. Itu biasanya subscribernya susah banget untuk naik, dan perkembangan channel YouTube-nya memang butuh waktu ya. Memang akan berkembang, cuman butuh waktu yang cukup lama, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah personal branding. Penting banget untuk ngasih tahu ke dunia luar bahwa kalian sedang menjajaki dunia per-YouTuber. Nggak masalah walaupun subscriber kalian masih cuma 3.000 atau masih cuma 1.000 atau 500, nggak masalah, teman-teman, gitu ya. Namanya juga sedang berusaha dan sedang berupaya untuk mengembangkan. Yang penting adalah konsisten untuk personal branding, ngasih tahu ke semua orang, ini loh Sisil mana Sisil YouTuber. Jadi kalian pengen diingatnya oleh subscriber kalian, oleh para followers kalian, pengikut kalian di sosial media itu sebagai apa? YouTuber yang galau-galau, YouTuber yang nggak pernah share tentang videonya, YouTuber yang yang alay, atau yang seperti apa, teman-teman. Jadi itu penting banget menurut aku ya, karena aku di sini udah ngikutin banyak banget YouTuber yang bisa dibilang udah sukses, YouTuber yang udah bisa dibilang dia udah lumayan bagus dan bahkan bagus banget pencapaiannya, dan aku melihat 3 hal ini penting banget menurut aku. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa paham dari apa yang aku sampaikan. Sebenarnya aku nggak ada niatan untuk bikin video ini, karena aku langsung kepikiran, wah kayaknya ini penting banget untuk aku share kepada kalian secepat mungkin. Jadi aku malam-malam ini jam 12 aku sharing kepada kalian, bikin video ini untuk aku upload segera besok paginya, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan kalian paham, dan jangan lupa aku mengingatkan kepada kalian, kalau misalkan pertanyaan kalian gak aku jawab di video atau kelewat dari aku, silahkan kalian bisa komentar di Instagram aku. Kalian bisa follow ini Instagram aku. Setiap malam minggu aku bikin Q&A gitu, sharing kepada kalian terkait kendala-kendala kalian seperti apa. Udah gitu aja deh kayaknya videonya. Nah, aku mau istirahat juga, dan jangan lupa untuk ikutin aku terus di video-video aku berikutnya. Bye bye, terima kasih.